pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman, semuanya, ayo kita lunturkan keyakinan kita. Meyakini bahwa Mbak Alawi para habib atau kabaib di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, ya, itu adalah keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70%, lalu 50%, lalu 20%. Lalu kamu tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warathatul anbiya. Ini kan bargaining yang adil ya kan. Mereka kita anggap sebagai ulama, asalkan satu, jangan sampai mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi saya. Kalau masih kayak gitu, wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Seandainya ini diangkat ke muka pengadilan ya, di proses hukum, saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah ya, tapi sebaliknya jika mereka yang salah harus rungkat 100% seakar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barangkali teman-teman sudah mendengar keterangan dari Kiai Haji Nur Ihya tentang ajakan massal di seluruh Indonesia, yaitu dimulai dari kalangan masyarakat bawah, masyarakat awam, kalangan santri, gus, kiai-kiai kampung, untuk menggugurkan niatnya kalau nasab Sadaba Alawi itu bersambung kepada sanad suci Nabi Muhammad SAW, agar niatnya itu digugurkan alias tidak mempercayai mereka. Kiai Haji Nur Ihya sejak setahun lalu telah memberanikan diri menyuarakan ke ruang publik atas nasab palsu Habib Ba'alawi. Jikalau memang katanya ada yang menuntut untuk melaporkan Kiai Haji Nur Ihya kepada pihak berwajib di negara ini terkait dengan statement-statementnya yang mencederai kehormatan kesucian nasab Sadaba Alawi, dikatakan oleh beliau Kiai Nur Ihya siap mendekam di penjara. Tetapi sebaliknya, kalau ia Kiai Nur Ihya akan membongkar semua kepalsuan nasab Ba'alawi dan hurafat yang dibuat-buat dengan penodaan atas nama agama. Jadi akan melaporkan balik seluruh hurafat yang diceritakan, kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan secara ilmiah pengakuan tersebut. Akan membongkar seluruhnya hurafat-hurafat itu dan melaporkan kepada pihak berwajib juga atas penodaan agama karena mencantolkan nasabnya kepada nasab suci baginda Nabi. Nah, mari kita simak teman-teman keterangan dari Kiai Haji Nur Ihya yang sempat viral saat itu hingga kini karena keberaniannya mengutarakan kedustaan dan khurafat Ba'alawi ke ruang publik. Nah, untuk itu mari kita simak keterangan beliau dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Di hadapan panjenengan semua orang-orang yang mulia, di samping kiri kanan saya juga orang-orang yang sangat mulia, di tempat yang mulia, tempat di mana tauhid digalakkan, mu'allaf dilayani di Yayasan At-Tauhid sini. Semoga menjadi tonggak berdirinya kembali NKRI ala Nusantara Indonesia Raya. Mulai dari malam hari ini, bahkan malam-malam yang lalu ya, untuk yang akan datang, hari malam terus berganti. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin sadar, menyadari akan pola tipu daya kaum Ba'alawi. Siapa kaum Ba'alawi itu? Kaum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi, ahli bait Nabi, tetapi tidak ada data yang benar-benar bisa diakui oleh
nasabah mutaqaddimin dan nasabah mutaakhirin yang berakal sehat sampai saat ini. Di antaranya adalah beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya secara pribadi tidak mendukung beliau, tetapi mendukung penelitian dan keilmuan sekaligus kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi objektif saya berada di tengah. Tetapi karena beliau adalah orang yang benar, Gus Fuad orang yang benar, Gus Fakih orang yang benar, Didakori orang yang sangat benar, Bagus Mobi orang yang benar, bahkan Prof. Dr. Malakin Ali orang yang sangat benar. Saya wajib mendukungnya. Tidak hanya saya, seluruh umat Islam Indonesia, bahkan tidak hanya umat Islam, tetapi umat Muslim pun wajib untuk mendukung kebenaran ini. Jika kita bersatu untuk menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan mundur. Tetapi kalau kita diam, maka kebatilan akan maju. Kita yang mundur. Kebatilan yang diulang-ulang, dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khusus yang warga Nahdliyin, masih terbuai dengan mimpi-mimpi, dikasih harapan palsu oleh para Habib Ba'alawi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada saudara-saudara kami semua secara masif juga nanti untuk kita door-to-door ke pondok-pondok pesantren untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang ada di Indonesia ini. Bukan untuk membenci, mengusir Ba'alawi, tidak, menyadarkan, kembalikan ajaran murni Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Ba'alawiyin, bukan. Karena apa? Islam di Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Mohon maaf, ini agak keras ini, tapi rodo santun ya. Keras tapi santun. Hadis sudah dirubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang maudhu, bukan doa. Quran saja tafsirnya bisa dimanipulasi. Apalagi kitab-kitab sejenis kitab nasab. Sudah disampaikan oleh beliau Usman, dan saya juga menyampaikan sejak abad 4 sampai 9 Hijriah tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab Ba'alawi. Terus masih ada yang tetap percaya itu atas dasar apa? Atas dasar kitab nasab mutaakhir? Yang pastinya kita kembali ke awal. Mutaqaddim, kitab nasab yang lebih primer dan sekunder mendekati primer. Nanti pasti kita akan dituduh, wah itu semi Wahabi, semi Syi'i, pasti begitu. Pasti kita akan dipojokkan, disudutkan, oh itu mengikuti Syekh Abu Bakar At-Turbani, Sayyid Audah. Mana kitab yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Ba'alawi? Ada banyak. Kita sudah buka-buka website dan sekarang sudah terbuka jaringannya di seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi Wahabi saja, tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun ada yang membatalkan nasab Ba'alawi tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang harus disadari, pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman, semuanya, ayo kita lunturkan keyakinan kita. Meyakini bahwa Ba'alawi, para habib atau habaib di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, ya, itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70, lalu 50%, lalu 20%. Lalu lama-lama tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warathatul anbiya. Ini kan bargaining yang adil ya kan. Mereka kita anggap sebagai ulama, asalkan satu, jangan sampai mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Nabi.
Kalau masih kayak gitu, wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah Pilpres nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, diproses hukum, saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah, ya. Tapi sebaliknya, jika mereka yang salah, harus rungkat 100% seakar-akarnya, sampai yang belum lahir pun harus didoktrin, mulai dari usia 4 bulan waktu mau ndungani dikasih ruh jiwanya dalam kandungan, harus didoktrin semua. Kamu bukan keturunan Kanjeng Nabi, kamu keturunan harus begitu. Nah, karena apa? Kalau nggak mulai dari situ, nanti kayak orang Israel sebelum lahir itu sudah di kandungan. Sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita, ini semua adalah kasta rendah semua. Sama seperti derajatnya seperti hewan. Yang paling mulia itu saya yang keturunan Nabi yang mulia. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu akhwal, ya. Kamu itu jongos. Ya. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau-beliau yang mulia ini memperjuangkan ini, bukan demi untuk fulus, bukan untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini. Dan ini cocok difahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di keluarga besar Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran, gegeran, bertengkar, merebut balung yang tidak ada dagingnya, tidak, tetapi untuk meluruskan, karena ini bahayanya lebih besar daripada terorisme, radikalisme, bahkan bisa juga lebih bahaya daripada corona. Kalau corona cuma 3 tahun, 4 tahun selesai. Ini bisa sampai 100, 200, 300 tahun yang akan datang jika tidak kita tekat mulai dari sekarang. Harus ini. Ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya diderita oleh umat yang ada di Nusantara ini. Jadi Bani Jawi, Wali Songo bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data pustaka dari kita-kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren Salafiyah dan Khalafiyah 90% tidak ada yang memiliki kitab nasab. Saya yakin itu. Saya yakin. Nanti kalau ada yang ingin beli, pengumuman ke Pak Yai Zabidi dari Bangkalan Madura. Nah, setong, ya. Monggo. Tetapi saya yakin sekelas Gus Najih, sekelas Buya ya, sekelas Gus Idrus Romli hanya memiliki kitab nasab abad-abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 sekarang ini. Jadi mereka ngotot sah, nasab alawi sah dan sah. Dan baru-baru ini saya juga menemukan manuskrip kitab Fathur Rahimur Rahman yang mengatakan bahwa Makbaroh makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafa itu sebenarnya palsu. Karena 544 tahun baru dideteksi ancar-ancarnya ya ada di atas sekitar 100 biro ya, atau 50 meter bukit agak tinggi di situ yang sekarang dibangun menjadi makbaro atau makam Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau An-Nafat Al-Abah itu. Sebenarnya itu enggak ada, hanya berdasarkan isyarah bil kasfi dengan ronsen itu tadi. Dan ilmu ronsen makam itu turun-temurun sampai sekarang. Buktinya kan ada sampai sekarang. Nah, Imam Ahmad Al-Abah ditemukan makamnya itu juga berdasarkan ilmu ronsen. Dan buktinya sampai keturunannya di Indonesia Nusantara mencari makam-makam tua juga dengan ilmu ronsen, dialihkan ke klan Ba'alawi, kebanyakan Al-Idrus, Asegaf dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekali lagi saya ulangi lagi pengumuman seluruh rakyat Indonesia, baik muslim dan non-muslim, ayo bangkit, sadarlah kalian, sadaro tanyo dengan semua sudah terkena gendam massal ilmu hipnotis, hipnoterapi level master, bukan level basic advance, bukan. Jadi apa yang mereka ucapkan itu penuh dengan sihron. Inna minal bayani la sihron. Sihir yang mensihir kalian. Sadarlah kalian, bangunlah kalian. Bangun.
mulai dari sekarang. Wallahu a'lamu bishawab. Kiai Haji Nur Ihya yang barusan beliau menyampaikan terkait dengan para kiai pesantren itu tidak banyak mengoleksi kitab-kitab nasab ke bawah abad ke-9. Kalau dari abad 9 ke atas mungkin sebagian para kiai pesantren di Indonesia itu banyak mengoleksi. Kalau memang tidak punya, beliau mengajak kepada seluruh timnya Ki Ahmaduddin untuk mensosialisasikan sekaligus menyadarkan para muhibbin Ba'alawi yang selama ini masih meyakini nasabnya tersambung kepada nasab suci Nabi Muhammad. Dan itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin mengomentari, punya pandangan terkait dengan video yang barusan kita simak, penjelasan dari Kiai Haji Nur Ihya, silakan kalian tulis argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.